Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Siplus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan rezekinya dan aktivitasnya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum menonton video ini, yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak ya teman-teman, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, di sini saya akan berbagi tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di hadapan saya ini adalah Vario Tekno yang karburator ya teman-teman. Jadi Vario Tekno yang karburator ini sebelumnya kerusakannya itu mogok di jalan ya teman-teman. Jadi dihidupkan itu dia kadang mau hidup kadang tidak ya teman-teman. Nah, jadi kendala kerusakan ini di sini biasanya yang sering terjadi untuk Vario karburator ini itu sering terjadi ada pada pengapiannya ya teman-teman. Di sini untuk memastikan pengapinya aman atau tidaknya, kita akan coba cek dulu pengisian pada akinya. Oke. Saya akan coba dulu untuk menghidupkan motor ini dalam posisi aki terpasang. Jadi akinya itu sebentar. Saya on-kan dulu kontaknya. Nah, jadi akinya dalam keadaan terpasang. Saya akan coba menghidupkan dalam akinya dalam keadaan terpasang. Oke, untuk motornya sudah hidup. Ini menghidupkan motor ini dalam keadaan akinya terpasang ya teman-teman. Nah, oke. Di sini saya kenapa melakukan seperti ini? Itu bertujuan untuk pengecekan pada pengapiannya. Oke, saya matikan dulu. Oke, langkah selanjutnya karena Vario ini akinya berada di sini. Di depan sini ya teman-teman. Jadi akinya itu berada di balik bodi ini. Oke. Saya akan copot dulu pada bagian akinya. Oke, sebelumnya untuk motor ini sudah saya buka. Oke, akinya ada di sini. Nah, di sini saya akan cek dulu pada bagian pengapinya menggunakan test pen rakitan sendiri. Nah, untuk yang langkah pertama, ini saya jepitkan ke masa. Saya jepitkan ke masa sini. Setelah itu kita cek pada bagian api akinya. Untuk api akinya di sini. Oke, untuk akinya hidup. Jadi untuk masa bodi menuju ke aki positifnya itu tidak ada masalah. Oke, sebelum mengecek pada pengapiannya, saya buka dulu untuk bodi depannya, biar nantinya teman-teman bisa paham dan bisa melihat di mana itu terjadi kerusakannya. Oke, saya buka dulu. Oke teman-teman, di sini untuk bodinya sudah terbuka. Saya akan ulangi lagi. Yang pertama teman-teman, kita cek pada bagian masa bodinya. Nah, saya ambil dulu pada bagian sini saja masanya. Oke, cek untuk api positif akinya. Oke, ternyata normal. Karena tadi itu hidupnya dalam keadaan aki terpasang.
Di sini saya buka dulu masa pada bagian akinya ini. Nah, oke, di sini untuk masa akinya saya lepas. Saya taruh di sini saja. Oke, setelah masa akinya dilepas seperti ini, saya akan coba lagi untuk menghidupkan motor ini. Oke, on kan kontak. Nah, oke teman-teman, setelah di on kan kontak, saya coba untuk menghidupkan, dia tidak mau hidup. Oke, saya cek lagi untuk pengisian akinya. Oke, untuk pengecekan pengisian akinya itu berada di sini. Nah, yang pertama kita adukan untuk masanya di sini saja. Setelah itu cek pada bagian positif aki. Nah, jadi positif aki ini itu berguna untuk mengecek pengisian akinya. Oke, di sini untuk pengisian akinya sudah saya sambungkan ke positif aki. Saya akan coba untuk menselanya. Oke, dalam saya mensela motor ini, teman-teman bisa perhatikan pada bagian bola lampu ini. Kalau dia pengisiannya itu normal, maka bola lampu ini akan hidup. Oke, sudah saya selah motornya, teman-teman. Tadi bisa lihat bola lampu ini tidak hidup saat saya selah motor ini, bola lampunya tidak hidup. Saya coba lagi untuk menselanya. Oke, teman-teman sudah perhatikan. Ini setelah dicoba mensela motor ini, ternyata untuk api pengisiannya mati ya teman-teman. Jadi tidak tersambung arus pengisiannya ke aki. Nah, jadi vario ini yang sering terjadi mogok seperti ini itu ada di pengapiannya. Nah, langkah terakhir, karena di sini tidak ada arus pengisiannya yang masuk ke arah aki, itu saya akan cek langsung pada bagian pengisiannya. Jadi pengisiannya itu mempunyai kiprok ya teman-teman. Jadi kiproknya ini saya akan cek langsung. Nah, oke teman-teman, di sini untuk posisi kiproknya ada di sini. Nah, ini kiproknya ya teman-teman. Tadi saya memang sengaja lepas untuk kabel positif negatif akinya ya teman-teman. Karena apa? Karena saya akan mengecek pada bagian pengisian akinya. Tadi itu dia posisi hidup mesinnya dalam keadaan aki terpasang atau kabel akinya ini terpasang ya teman-teman. Karena akinya normal. Oke, saya akan cek langsung pada bagian kiproknya ini. Oke teman-teman, di sini untuk kiproknya sudah saya lepas. Jadi kabel kiprok ini dia warnanya yang pertama ada putih, yang kedua ada merah, yang ketiga kuning sama hitam. Bukan hitam, ini warna hijau. Jadi warna hijau ini adalah masanya. Yang warna kuning ini adalah lampu. Yang warna putih ini adalah pengisian yang dari spool ya teman-teman. Jadi dari spool itu menuju ke kiprok ini berwarna putih. Yang gandengnya lagi itu berwarna merah. Nah, oke, di sini saya akan cek karena pengisiannya tadi dia tidak hidup, dicek tadi ya teman-teman. Saya akan cek langsung dari kiproknya yang berwarna merah. Oke, jadi ini berwarna merah ya teman-teman. Yang ini kita akan cek. Kita adukan di sini saja masanya. Oke, karena di sini motornya belum hidup, saya langsung hidupkan saja motornya dengan menggunakan api aki terlebih dahulu biar gampang untuk mengeceknya. Oke.
Oke, motornya dalam keadaan hidup. Saya akan cek untuk kabel berwarna merah. Oke, ini kabel berwarna merah yang di sini. Oke, saya cek. Oke, dia hidup ya teman-teman. Oke, dia hidup. Ini adalah arus yang dari aki. Jadi kalau akinya dipasang itu akan hidup dari kabel merah yang di kiprok ini. Oke, setelah itu saya coba cek lagi kabel berwarna putih. Oke, warna putih teman-teman lihat, itu tidak hidup ya teman-teman. Jadi masalah sumbernya. Oke, dia tidak hidup ya teman-teman. Jadi masalah sumbernya ada di spoolnya. Ini adalah kabel putih yang dari spool. Oke, dia tidak mau hidup. Berwarna merah, ya hidup. Ini adalah api yang dari aki, itu dia akan tersambung ke dari kabel merah ini. Oke, warna putih, warna kuning. Oke, spoolnya dua-duanya tidak hidup. Untuk kabel pengisian yang dari spool warna putih itu dia tidak hidup juga, dan warna kuning yang menuju lampu dia tidak hidup juga. Oke, nah. Oke, setelah dicek pada bagian kiprok, saya akan lanjut untuk mengecek langsung dari kabel spoolnya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk bodinya sudah saya buka. Oke. Jadi kabel yang langsung dari spoolnya itu berada di sini. Nah, soket ini. Ini adalah kabelnya. Satu kuning, satu putih. Nah, yang satunya lagi ini itu adalah pulser. Jadi yang di sini yang harus dicek adalah kabel pengisian, karena tadi di kabel yang menuju ke kiproknya itu tidak mau hidup. Mulai dari kabel putihnya dan kabel kuningnya dia tidak hidup untuk arusnya. Nah, di sini saya akan cek lagi dari kabel spoolnya langsung. Oke, seperti biasa saya gunakan test pen rakitan. Kita kasih masangnya di sini saja. Oke. Teman-teman perhatikan di kabel berwarna putih. Nah, dia tidak hidup. Warna kuning juga dia juga tidak hidup. Oke. Saya matikan. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah cara mengecek pengapiannya. Mulai dari kabel pengisian yang menuju ke aki, kalau dia tidak mau hidup, lanjut cek pada bagian kabel yang dari kiprok. Ternyata dari kiproknya juga tidak mau hidup, itu lanjut lagi menuju ke kabel spoolnya yang terakhir. Ternyata juga tidak mau hidup. Nah, untuk gejala seperti ini, kata pemilik motor sebelumnya, itu saat dibawa kadang dia berebet apabila digas. Setelah itu dia mati, dihidupkan dia susah. Karena apa? Karena kabel akinya sebelumnya itu dia kadang tersambung, arusnya kadang tidak. Nah, ternyata setelah dicek itu pada bagian arus yang dari spool ini dia tidak hidup. Ternyata dia tidak hidup mulai dari kabel putih dan kabel kuningnya. Itu sebabnya diakibatkan karena spoolnya yang sudah rusak. Nah, kalau Vario ini basicnya itu, kalau seandainya teman-teman menggunakan aki, arus akinya itu normal, ternyata untuk pengisinya dia tidak hidup, dia tetap hidup untuk motornya ya teman-teman, tetap bisa dipakai selama arus aki yang ada di akinya tersebut masih ada. Tapi kalau arusnya sudah habis, maka motor ini akan mogok. Oke, seperti itulah untuk penjelasannya. Di sini saya akan lanjut untuk membuka pada bagian spoolnya, karena
api dari spoolnya langsung itu tidak mau hidup dan tidak ada arusnya yang mengalir. Oke, saya langsung saja untuk membukanya. Di sini untuk spoolnya sudah saya buka ya teman-teman. Jadi spoolnya ini seperti yang saya cek tadi, itu apinya tidak keluar. Mulai dari kabel yang berwarna kuning, yaitu adalah untuk api pada lampunya. Oke, itu dia juga tidak hidup. Untuk kabel yang putihnya juga tidak hidup. Sini untuk spoolnya, kemungkinan spoolnya ini konslet. Ya sebentar, ini sudah menghitam dia ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini sudah menghitam dia. Untuk yang lainnya cuman itu saja saya lihat ya teman-teman. Jadi kalau untuk spool ini, oke, ini dia teman-teman bisa lihat, ini sudah kebakar spoolnya. Seperti pada spool ini sudah mulai konslet. Untuk spoolnya ini sepertinya masih bawaan dari motor, lumayan awet juga ya teman-teman. Seperti yang dibilang sama pemilik motor, itu pada spoolnya ini masih bawaan dari motor. Oke, karena sudah ketahuan untuk spoolnya yang rusak, di sini untuk spoolnya saya akan ganti dengan yang baru. Oke, saya ganti saja dengan yang baru. Teman, di sini untuk pada bagian spoolnya sudah saya beli. Jadi ini spool yang lama, jadi spool ini sudah rusak, tidak menghasilkan arus lagi apabila motor hidup. Oke, di sini teman-teman saya ingatkan untuk teman-teman semua, kalau seandainya teman-teman membeli pada bagian spool ini, teman-teman harus pintar-pintar memilih ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman semua memilih barang KW, nah kecuali teman-teman membeli barang yang original atau aslinya, itu tidak masalah. Karena kenapa? Karena kalau barang yang asli itu jarang sekali timbul permasalahan apabila motornya hidup. Nah kalau barang KW ini, kalau salah milih itu teman-teman nantinya takutnya seandainya hidup motor teman-teman, ada saja kejadian kerusakan pada pengapian. Nah jadi seperti itu saya ingatkan untuk teman-teman semua. Nah oke teman-teman, karena di sini barang barunya saya pilih barang KW,
merek ini saya sudah biasa memakai merek ini ya teman-teman. Jadi merek ini jarang untuk ada permasalahan nantinya. Oke, saya akan lanjut saja untuk memasangnya. Teman-teman, di sini untuk pemasangan pada bagian spool radiator semuanya sudah selesai. Tapi di sini untuk songket spoolnya yang baru tadi itu belum saya sambung ya teman-teman. Karena di sini saya akan cek lagi apakah api yang dihasilkan pada spool baru ini normal. Nah, sebelumnya itu spool yang lama saya cek di bagian api mulai dari kabel putih dan kabel kuning itu tidak ada. Nah, di sini saya angkat cek dulu untuk api yang dihasilkan pada spool baru ini. Seperti biasa saya menggunakan test pen rakitan. Kita sambungkan ke masa. Oke, saya coba dulu untuk penselanya. Kita pakai kabel yang berwarna putih dulu. Kita cek. Oke, api yang dihasilkan normal. Yang kuning. Oke.
Oke, untuk api yang dihasilkan pada spool baru ini normal, berarti spoolnya aman ya teman-teman. Saya langsung saja untuk menyambung lagi ke sambungan pada songket spool ini. Oke, untuk kabel pada bagian spool sudah terpasang dan juga api yang dihasilkan sudah normal. Di sini saya akan cek pada bagian kipro ini apakah sumber pengisian 12 volt yang berwarna merah ini itu tidak ada kendala atau bagaimana. Tapi biasanya untuk Vario ini kiproknya ini sering sekali terjadi kerusakan. Nah, di sini saya akan cek dulu. Yang pertama, sebelum mengecek api 12 volt yang dihasilkan oleh kipro, itu teman-teman harus lepas dulu pada bagian kabel akinya. Satu saja ya teman-teman. Oke, saya lepas saja untuk masanya dulu. Oke, untuk masanya sudah saya lepas. Saya akan coba cek pada bagian api yang dihasilkan oleh kipro ini, atau api 12 volt yang dihasilkan oleh kipro. Yang pertama, sebelum mengecek api yang dihasilkan 12 volt dari kipro, itu teman-teman cek dulu pada bagian kabel putih yang dari spool. Nah, apakah dia tersambung atau ada yang putus? Oke, saya cek dulu. Yang pertama saya kasih masanya di sini. Saya colok pada bagian kabel putih yang dari spool. Oke. Saya selah dulu. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kabel yang berwarna putih yang dari spool itu tersambung, tidak ada yang putus. Sekarang saya lanjut pada bagian kabel berwarna merah yang api 12 volt yang dihasilkan oleh kipro. Teman-teman lihat ya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk api 12 volt yang dihasilkan oleh kiprok ini normal. Berarti pada kiproknya tidak ada masalah. Saya lanjut lagi untuk memasang pada kiproknya karena sumber masalah pada kiprok tidak ada. Oke. Nah, setelah selesai pengecekan pada kiprok, saya lanjut lagi untuk mengecek sumber pengisian akinya. Saya ambil dulu masanya di sini. Oke, untuk yang satunya kita letakkan di kabel aki yang berwarna merah atau positif. Oke, kita selah. Sumber pengisian untuk akinya sudah normal. Berarti motor ini bisa hidup dalam keadaan aki tidak terpasang. Oke, saya coba dulu untuk menghidupkannya. Ini saya hidupkan tanpa aki terpasang ya teman-teman. Nah, sekarang saya coba memasang akinya. Apakah tidak ada masalah? Nah, oke teman-teman, di sini untuk akinya sudah terpasang. Ternyata setelah dipasang akinya tidak ada masalah. Berarti motor ini normal.
Jadi berarti sumber masalah pada motor ini hanya pada spoolnya yang sudah rusak. Yang membuat motor ini kadang-kadang mogok, kadang dia tidak mau hidup, itu ada pada spoolnya yang sudah rusak. Oke, karena spoolnya sudah saya ganti, berarti motor ini sudah normal seperti yang di hadapan saya ini, sudah normal hidup seperti biasanya. Nah, saya akan lanjut untuk memasang pada bagian bodinya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk motornya sudah selesai semua dan pemasangan bodinya juga sudah selesai. Setelah terpasang semua, saya akan pastikan dulu, saya akan coba untuk menghidupkan motor ini. Nah, oke teman-teman, di sini untuk hidup motor ini sudah normal. Jadi untuk kendala kerusakannya, mogok, yang sering mogok di jalan, kadang-kadang berebut, kadang susah dihidupkan, itu terjadi pada spoolnya yang sudah rusak. Oke, jadi seperti itulah untuk langkah perbaikannya. Oke, mungkin tutorial saya yang kali ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan tutorial saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga dukungannya untuk teman-teman yang baru nonton. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak, serta share-nya video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.